Dan sekarang kita langsung aja yuk bikin makanan yang pertama. Kita akan bikin sambal tumpang. Nah, sambal tumpang pasti mungkin orang mikirnya cuma sambalnya aja dikasih dengan cabai udah. Nah, tapi sebenarnya di dalam sambalnya ntar ada tempe yang dihaluskan. Kita langsung masak aja daripada bingung ya kita jelasinnya panjang lebar. Nah, seperti biasanya sambal itu ada cabenya. Nah, tentunya kita lihat ada cabai keriting dan satu lagi ada cabai rawit. Dan biasanya kalau yang nggak suka pedas, terlalu pedas, cabai rawitnya bisa dihilangkan. Jadi pakai cabai merah yang keriting ini aja. Dan kalau misalnya untuk anak-anak yang memang nggak suka, bisa lagi juga dibuang bijinya supaya jadi lebih tidak pedas. Dan di sini gampang banget bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, kemudian ada daun jeruk, daun salam, ada di sini lengkuas dan jahe. Dan di sini juga sebagai pelengkap dan juga perasa ada garam dan juga ada gula. Nah, pertama kita akan potong dulu tempenya kecil-kecil. Cukup segini aja kita bagi. Oke, sudah. Kemudian kita langsung akan juga bersama-sama dengan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah akan kita rebus semuanya jadi satu sampai kurang lebih setengah matang. Nah, aku masukin ya. Kita masukin cabainya. Kemudian bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau misalnya biasanya penggunaan bawang merah, bawang putih serta cabai itu jarang sekali untuk direbus. Ada juga bagi mungkin yang suka masakan Bali itu biasanya pun juga suka banyak yang direbus. Jadi optional. Kalau misalnya sukanya mentah juga boleh, tapi untuk mendapatkan sambal tumpang yang lebih gurih, biasanya kita rebus sebentar. Nah, kita masukkan ini semua. Oke, kita rebus sebentar sampai kurang lebih 5-6 menit sampai dia empuk terlebih dahulu. Nah, oke. Setelah ini nanti semuanya akan kita blender jadi satu setelah empuk ya. Dan jangan lupa di dalamnya kita masih punya ada jahe dan juga lengkuas. Nah, ini kita akan potong terlebih dahulu dan kita akan geprek. Nah, lengkuasnya nggak ikut ditumbuk ya, nggak usah ikut langsung dihaluskan. Jadi nanti kita akan geprek aja, kita masukkan bersama dengan bumbunya. Jangan lupa diiris dulu pinggirnya supaya dia bersih. Karena kita tahu ini kan biasanya kulitnya memang suka dicuci terlebih dahulu, tapi terus tentu aja juga perlu langsung dihilangkan kulitnya terlebih dahulu. Kemudian jahe. Nah, kurang lebih 1 iris aja. Oke. Nah, jahenya akan langsung kita masukkan untuk dihaluskan semua jadi satu. Kalau misalnya dulu kita suka kadang males ya bikin makanan Indonesia. Pertama, kenapa? Karena biasanya repot, ngulek-ngulek. Sekarang kan udah ada teknologi baru, udah ada blender. Jadi kalau misalnya nanya, biasanya beda nggak sih kalau di blender dengan kalau misalnya pakai diulekan? Biasanya kalau yang tradisional nggak mau ya kalau pakai blenderan, dia bilang nggak afdol. Tapi kalau yang biasanya udah biasa pakai blender, suruh ngulek lagi males. Nih udah setengah matang kurang lebih. Saya akan masukkan ke sini cabenya dan bawang putih dan juga bawang merahnya ya. Ini kita akan blender jadi satu. Nah, supaya tempenya lebih empuk, kita akan tinggalkan dulu direbusan lagi kurang lebih selama 5 menit. Nah, bumbu-bumbu yang lain kita ambil. Nah, kita akan rebus dulu nih. Tempenya sampai sedikit empuk. Nah, kalau bawang putih, bawang merahnya sudah cukup. Nah, udah habis. Oke, satu lagi. Oke. Bumbu-bumbu sudah di sini. Tadi udah lihat ya, ada cabai merah, ada juga cabai keriting, ada jahe, ada bawang merah, ada bawang putih. Nah, kita akan haluskan semuanya menjadi satu, ditambah garam dan gula sedikit. Jadi untuk supaya ada rasanya, kita perlu garam dan gula dan sedikit merica. Nah, mericanya ini bisa dipakai merica yang biasa, merica bubuk. Tapi kalau misalnya mau lebih eksotis rasanya, bisa pakai merica hitam. Nah, jumlahnya berapa banyak? Kurang lebih 1 sendok teh. Kalau misalnya mau yang lebih supaya spicy dan pedas, bisa ditambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Oke, dan kita langsung sekarang mau menghaluskan bumbu dapur ya. Nah, udah halus. Sekarang kita akan masukkan nih tempe yang tadi udah direbus.
Nah, ke dalam wadah. Kemudian kita akan haluskan dengan bumbu yang halus ini bersamaan. Jadi sambalnya itu di dalamnya ada tempenya, dan tempenya supaya empuk bisa dihaluskan mungkin dengan cobek, atau mungkin kalau di rumah ada penghalus kentang nih bisa juga digunakan. Nah, penghalus kentangnya seperti ini jadi buat supaya tempenya lebih hancur dan lebih halus ya. Tapi kalau misalnya mau pakai sendok gitu aja juga bisa, kalau di rumah nggak ada ini kayak buat penghancur kentang, nggak apa-apa. Kita akan masukkan nih tadi yang udah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada jahenya. Nah, wangi baunya udah. Nah, ini kita haluskan jadi satu ya. Kita campur lagi. Nah, ini dimasukin semua jadi satu. Dan jangan lupa untuk membuatnya jadi jauh lebih wangi, kita perlu daun jeruk dan daun salam. Jadi untuk masakan Indonesia ini banyak sekali ya memang bumbu-bumbu herbsnya, tapi inilah yang membuatnya nggak usah pakai MSG, nggak usah pakai macam-macam, udah gurih. Nah, di sini kita punya ada daun salam dan daun jeruk. Semuanya udah tahu ya perbedaannya. Daun jeruk ini yang lebih kecil dan untuk daun salam yang lebih besar. Dan untuk supaya lebih wangi, biasanya saya akan robek sedikit. Nah, oke. Nah, ini kita tunggu sebentar sampai santannya mendidih. Sudah mengental, saya langsung akan matikan dan kita langsung tata di piring saji. Nah, sini ya. Kita akan langsung tuangkan di sini, ada sayurnya. Jadi ini semua sayur-sayuran yang sehat. Kita lihat ya, kalau sayuran itu lebih bagus tuh dikonsumsi pada waktu masih segar berwarna hijau. Kenapa? Supaya vitaminnya juga masih penuh, dan juga kita tahu zat klorofil itu masih ada. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita akan taruh kemangi nanti di atasnya. Jangan lupa ada sambal tumpangnya di sini. Oke, nah seperti ini ya konsistensi kekentalannya sampai ini. Jadi jangan terlalu kering, tapi juga jangan terlalu cair. Dan kita lihat ini ada tempenya. Tuh. Dan kita akan taruh di atasnya. Kita akan tumpangkan di atasnya. Oke. Nah. Setelah itu kita langsung akan kasih dengan kemangi yang sudah dicuci terlebih dahulu. Jadi ini kemanginya fresh ya, jangan direbus. Nah, kalau yang nggak suka kemanginya bisa di skip, tapi untuk menambah rasanya supaya lebih wangi perlu banget nih namanya kita kasih kemangi yang mentah. Nah, kita udah jadi nih. Ini adalah menu kita pertama. Kita punya sambal tumpang. Setelah ini kita punya tempe gurih. Nah, penasaran gimana cara bikinnya? Jangan kemana-mana. Kita lihat dulu ringkasan resep berikut ini.